بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di atas tempat yang mulia dan tujuan yang mulia, talabul ilmi, menuntut ilmu yang merupakan sumber kebaikan, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Azza wa Jal akan faqihkan dia di dalam permasalahan agamanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di atas satu manhaj yang lurus di dalam beragama. Dan ini perkara yang paling penting di dalam beragama. Ketika seorang benar di dalam memilih manhajnya. Al-manhaj artinya at-tariqah al-wadhihah, jalan yang jelas, metode, cara dia dalam beragama. Di sana ada orang yang salah di dalam metode, di dalam bermanhaj, di dalam cara mengambil agamanya. Ada dengan cara taklid, ikut-ikutan, ikut-ikutan apa yang dikatakan orang tuanya, apa yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Itu metode mereka di dalam beragama. Ada juga yang mereka mengambil manhaj, metode dalam beragamanya dengan cara ta'assub, fanatik terhadap kelompoknya, terhadap pimpinannya, terhadap sesepuhnya, terhadap ulamanya, terhadap masyaikhnya, dan seterusnya dan seterusnya. Adapun seorang yang telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui jalan yang lurus, maka sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, taraktukum an mithlil bayda, aku tinggalkan kepada kalian seperti perumpamaan putih, lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya. Kita sekarang berada di malam hari, itu pun belum larut malam. Bagaimana kondisi malam? Gelap gulita, anggap tidak ada cahaya sama sekali. Malam yang tidak ada lampu, malam yang tidak ada penerangan. Ternyata agama datang dengan penjelasan malamnya kanahariha, itu menjadikan seperti siangnya, lebih terang daripada cahaya lampu. Demikian agama ini datang. Oleh sebab itulah Nabi SAW menyebutkan, la yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyeleneh, menyimpang setelahnya dariku illa halik, kecuali pasti binasa. Karena jalan agama adalah jalan yang sangat jelas. Manhaj di dalam beragama adalah manhaj yang sangat jelas. Tariqah di dalam beragama, metode dalam beragama adalah tariqah, metode yang sangat jelas, terang benderang, tidak ada keraguan padanya. Ini manhaj di dalam Islam, metode beragama di dalam Islam. Itulah metode yang diajarkan dan dibimbing langsung oleh Nabi Yuna
alaihi salatu wassalam, yang beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan, taraktu fikum amrayn lan tadhillu ba'dahuma abadan ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang dengan dua perkara ini kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang dengan dua perkara ini, kitaballahi wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Ini pegangan di dalam beragama, ini dasar di dalam beragama. Siapa yang memegang cara lain di dalam beragama selain cara ini, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jelas. Dua hal yang harus dipegang, kitab dan sunnah. Hanya saja terlalu banyak orang yang mengaku mengikuti kitab dan sunnah. Masing-masing mengaku, mengklaim dirinya, mengklaim kelompoknya, mengklaim apa yang ada pada mereka, bahwasanya mereka berada di atas kitab dan sunnah dan memahaminya dengan cara masing-masing, pemahaman masing-masing, cara berpikir masing-masing. Oleh sebab itu, setiap yang mengaku mengikuti kitab dan sunnah tapi nyatanya masih ada khilaf, perselisihan, masih ada niza', percekcokan, masih ada iftirak, perpecahan ya. Kenapa? Karena tidak satu cara memahaminya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya berupa kitab dan sunnah, karena Nabi SAW apa yang beliau ucapkan adalah wahyu juga. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berucap dengan hawa nafsu. Apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wahyu Allah berupa kitab dan sunnah Allah turunkan kepada makhluk-makhluk pilihan. Allah turunkan kepada makhluk-makhluk pilihan. Mereka lah pendamping-pendamping Nabi SAW. Mereka lah orang-orang yang siap mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk membela kehidupan, untuk membela pengorbanan Nabi SAW. Mereka lah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka lah manusia yang seandainya mereka terjatuh dalam kesalahan, turun wahyu untuk menegur mereka. Mereka lah manusia yang seandainya mereka terjatuh dalam kesalahan, manusia terbaik yaitu Nabi SAW yang langsung menegur mereka. Mereka lah manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala rekomendasikan langsung dalam Al-Quran. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Seandainya mereka manusia mau beriman terhadap apa yang kalian beriman di atasnya, semisal dengan apa yang kalian beriman, faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang beriman seperti keimanan para sahabat, siapa yang berislam dengan keislaman para sahabat, siapa yang bertakwa dengan ketakwaan para sahabat, mereka lah orang yang mendapat petunjuk dari Allah Jalla wa Ala. Jalan mereka adalah jalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah orang yang paling faham tentang Al-Quran, kapan ayat ini diturunkan, bagaimana kondisi ketika ayat ini diturunkan, apa sebabnya ayat ini diturunkan. Mereka yang paling tahu. Mereka yang paling tahu kapan Nabi SAW sabdakan ini. Mereka yang paling tahu bagaimana kondisi Nabi SAW di saat itu, bagaimana raut wajahnya Nabi, bagaimana senyumannya Nabi. Mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang paling mengetahuinya. Kalau begitu wajar jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan jalan beragama kaum muslimin adalah dengan mengikuti kitab dan sunnah,
Nabi SAW sesuai dengan paham apa yang mereka pahami. Karena kalau paham mereka salah, turun ayat langsung menegur. Kalau ada paham mereka yang salah, Nabi langsung yang akan tegur. Ada beberapa contoh kan? Lihat ketika Ammar bin Yasir salah di dalam menafsirkan ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Ketika Ammar bin Yasir sudah tidak dapati air, maka beliau membaca ayat, "Jika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci yang baik." Maka Ammar bin Yasir berguling-guling di pasir. Salah. Harusnya bertayamum itu cukup mengusap wajah dan tangan, telapak tangan, ya kan? Maka sampai kepada Nabi SAW, ditegur oleh Nabi SAW dan diajarkan cara yang benar. Demikian pula Adi bin Hatim ketika membaca ayat, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian, disuruh bersahur oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga jelas antara benang hitam dari benang putih. Maka Adi bin Hatim menunggu, ini benang hitam kapan jadi putihnya ini? Ya. Kapan dia menjadi mirip seperti putih, ada benang hitam, benang putih, dipegang terus sampai jelas hitamnya seperti yang putih. Ya enggak bakalan. Siang pun belum jadi. Maka Nabi SAW menjelaskan, yang dimaksud dengan hitam adalah sawadul lail, hitamnya malam. Dan yang diinginkan dengan putih adalah bayadun nahar, adalah putihnya siang. Nabi yang langsung tegur. Para sahabat jika mereka salah dalam memahami sesuatu, Nabi yang langsung tegur. Makanya jalan mereka jalan yang benar. Jalan mereka adalah jalan yang lurus. Jalan mereka adalah jalan yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah, dan mereka bahkan bukan sekedar dipilih. Mereka bukan sekedar orang yang dipilih, tapi mereka adalah orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul azim. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu lagi pertama, minal muhajirin wal ansar, dari orang-orang muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Siapa mereka ikhwah? Sahabat. Karena sahabat terbagi menjadi dua, orang muhajirin dan orang ansar. Orang muhajirin adalah orang-orang yang mereka hidup bersama Nabi SAW di Makkah. Mereka berjuang bersama Nabi SAW. Mereka mengorbankan harta dan jiwa mereka bersama Nabi SAW. Kemudian mereka berhijrah bersama Nabi SAW. Kemudian disambut oleh orang-orang ansar yang berada di Madinah. Mereka orang-orang yang siap menjamu Nabi, membela Nabi, menyiapkan harta dan jiwa mereka untuk Nabi SAW dan orang-orang yang datang bersama mereka, yaitu dari kalangan orang-orang muhajirin. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, kalau kita terserah mau ikut mereka atau tidak. Ada orang-orang yang mereka enggan dengan orang yang bermanhaj dengan manhajnya para sahabat. Mereka memusuhi orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat. Sedangkan di dalam Al-Quran yang direkomendasikan masuk surga hanyalah para sahabat. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Masih ada yang enggan untuk mengikuti jalan mereka? Padahal Allah menjamin surga hanya bagi mereka dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah jamin mereka. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang sangat besar.
Mereka para sahabat inilah yang dikenal dan disebut dengan sebutan as-salaf. Tadi sudah tahu artinya manhaj. Apa artinya manhaj? Tariqah al-wadhihah, jalan yang jelas di dalam beragama. Bagaimana manhaj kita? Manhaj kita mengikuti kitab dan sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Inilah salaf. As-salaf artinya pendahulu. Dan yang dimaksud dengan pembahasan ini adalah mereka adalah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kemudian 3 kurun yang terbaik yang Nabi SAW ikutkan mereka dalam rekomendasi. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zamanku. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Hati-hati membenci sahabat. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya tanda keimanan hubbul ansar. Ayatul iman, ayatul mu'min hubbul ansar, wa ayatul munafik hubbul bughdul ansar. Tandanya orang beriman cinta dengan orang-orang ansar, para sahabat. Tandanya orang munafik benci orang-orang ansar, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau para sahabat yang mereka mendengar langsung hadis dari Nabi SAW, mereka adalah orang yang menyampaikan hadis dari Nabi SAW, mereka adalah orang yang dari mereka lah agama ini sampai kepada kita, dibenci, bagaimana? Agama apa yang akan dianut? Dia mau ambil agama dari mana? Kalau Abu Bakar saja wazirnya Nabi, pendampingnya Nabi kemana-mana, Abu Bakar ikut bersama Nabi, dibenci bahkan dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Lalu agama siapa yang dia ikuti? Kalau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikatakan beliau adalah ahadul mukthirin, salah satu orang yang paling banyak beratkan fi riwayatil athar, riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuang tidak dipakai. Lalu sunnah mana yang hendak diamalkan? Maka membenci sahabat itu artinya dia membenci bagian dari agama. Membenci sahabat itu adalah upaya untuk meruntuhkan agama, karena mereka adalah orang-orang yang membawa agama dari tangan-tangan mereka, dari lisan-lisan mereka, agama sampai kepada kita. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu para tabi'in, orang yang hidup setelah kurunnya masanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian orang yang hidup setelahnya, atba'ut tabi'in. Maka termasuk perkara yang merupakan salah kaprah, setiap orang yang mengatakan salaf itu selalu diidentikan dengan kelompok. Kelompok itu kan sesuatu yang memiliki pimpinan. Seorang yang mengikuti manhaj salaf, tidak ada yang mereka ikuti kecuali Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bukan mengikuti individu tertentu, bukan mengikuti pimpinan tertentu, bukan mengikuti kelompok tertentu. Oleh sebab itu as-salaf itu adalah sifat, bukan kelompok. Kelompok ini, kelompok salafi, bukan. Oleh sebab itu tidak ada aib bagi orang yang menyandarkan salaf. Sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, la aiba liman yadhhar madhhab as-salaf, bal yajibul qabul wal intisab ilaih, fa inna manhaj as-salaf, fa inna as-salaf la yakunu illa haqqa.
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Al-Fatawa, beliau mengatakan tidak ada aib, tidak ada celaan bagi orang yang menyandarkan, bagi orang yang menampakkan manhaj salaf. Saya pengikut, saya orang yang ikut caranya salaf. Saya mengikuti metodenya para salaf. Saya salafi. Tidak ada aib baginya. Bahkan wajib untuk mengikutinya dan menyandarkan diri kepadanya. Saya adalah salaf. Kenapa? Karena as-salaf, kata beliau, la yakunu illa haqqa. Tidak terdapat padanya kecuali hanya kebenaran. Tidak terdapat padanya kecuali kebenaran. Karena ini agama, hakikat agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Memahami agama sesuai dengan pemahaman Alkitab dan Sunnah, memahami agama berdasarkan landasan Alkitab dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Siapa yang menentang jalan ini, siapa yang menyelisih jalan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyebutkan hukuman dan akibatnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushakkikir rasula, siapa yang melakukan musyaqqaqah, penentangan. Rasul mengatakan A, dia B. Rasul B, dia C. Rasul C, dia A lagi. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Ini loh hadisnya, ini loh dalilnya, ini loh ayatnya, ini loh penjelasannya dari Nabi, ini loh sunnahnya. Setelah jelas baginya petunjuk, tapi dia masih menentang. Nah, tapi kan ajaran nenek moyang kita enggak gitu, ya kan? Ada-ada aja alasan. Ustadz kita ngajarkan enggak gitu kok, kiai kita enggak gitu kok. Setelah jelas baginya, sudah jelas-jelas datangkan hadisnya. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ini dosa pertama ya. Dosa pertama menentang Rasul. Dosa kedua, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman. Para ulama menyebutkan orang beriman ketika turun ayat ini siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka tidak mengikuti jalannya orang beriman di waktu itu, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dosa kedua, maka dia akan mendapatkan dua hukuman juga. Nuwallihi ma tawalla, ini hukuman mengerikan. Kami akan biarkan dia terhadap apa yang dia berwala kepadanya, dia berpaling kepadanya. Dia sesat tambah disesatkan, dia berpaling tambah dipalingkan, tidak disadar-sadarkan. Kami biarkan dia. Kami biarkan dia dalam penyelisihannya, kami biarkan dia dalam kebid'ahannya, kami biarkan dia dalam khurafatnya, kami biarkan dia dalam kesesatannya. Ini hukuman yang luar biasa ya. Jangan coba-coba seorang masuk ke dalam satu atau sepotong bid'ah, berani menyelisihi Nabi. Jangan sekali-kali. Qul man kana fil dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, man kana fi dhalalah, siapa yang berada di satu kesesatan, mufrad, falyamdud lahu ar-rahmanu madda, maka ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan baginya kesesatan-kesesatan lainnya. Jangan ada istilah coba-coba. Enggak apa-apa sekali-kali Ustaz. Jangan ada coba-coba. Dia akan dilapangkan pada kesesatan yang lainnya. Ini hukuman yang pertama, nuwallihi ma tawalla. Hukuman yang kedua, wa nuslihi jahannam. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Jangan dikira bahwasanya menyelisih manhaj as-salaf, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW,
itu perkara sepele, tidak ada kaitannya dengan surga dan neraka. Pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuslihi jahannam." Kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Hati-hati ikhwah. Ketika seorang berani menyelisihi metode yang benar di dalam beragama ini, metode yang telah dibimbingkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah tahu jawabannya? Ustadz dari tadi ceramah aja, judulnya pertanyaan, kenapa harus manhaj salaf? Setelah penjelasan antum bisa jawab sendiri, karena dia adalah manhaj, metode, satu-satunya metode yang benar di dalam beragama, satu-satunya metode yang selamat dari kekeliruan, dari penyimpangan, dari kesesatan. Bahkan manhaj as-salaf adalah salah satu-satunya cara, metode untuk menjauhkan seorang dari pertikaian dan perselisihan. Lihatlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadithul iftiraq, hadis perpecahan. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang menjadi berapa kelompok orang-orang Yahudi, berpecah menjadi berapa orang-orang Nasara. Kemudian Nabi SAW menyebutkan wasataftariku ummati ala 73 firqah. Kemudian umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Kecuali satu. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma ana alaihil yauma wa ashabi." Apa saja yang aku pada hari ini berada di atasnya dan sahabat-sahabatku. Siapa yang berada di atas jalan Nabi dan para sahabatnya, dialah satu golongan yang selamat. Lalu kenapa kita malu untuk mengucapkan bahwasanya jalan kita adalah jalan Nabi dan sahabat, bukan jalan Nabi dan pimpinan? Karena pimpinan kelompok nggak akan sampai cara memahami, cara fahamnya masih jauh dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang para sahabat ini adalah orang-orang yang di bawah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang mereka salah dalam memahami sesuatu, Nabi yang langsung benarkan. Kita sudah berikan contohnya. Mau contoh yang lain? Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang surah Luqman, atau ketika Nabi SAW menyebutkan tentang ayat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Para sahabat merasa gelisah, kalau begitu mereka tidak dapat keamanan, kalau begitu mereka tidak dapat hidayah. Kenapa? Siapa yang lepas dari berbuat zalim terhadap dirinya? Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mulai gelisah. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsah?" Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Laisa dzulm kama taz'umun." Bukan kezaliman yang seperti kalian sangka. Nabi benarkan salahnya mereka. Masih ada Nabi di situ. Walakin az-zulm, akan tetapi kezaliman yang dimaksud adalah kama qala Luqman li ibnihi, sebagaimana ucapan Luqman kepada anaknya, "Innasyirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Dari mana pimpinan kita bisa faham makna kezaliman adalah khusus yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kesyirikan, jika tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan sahabat saja kadang tidak tahu, tapi dibenarkan, diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mau lepas dari perselisihan, ikuti cara beragama ini. Ma ana alaihil yauma wa ashabi, apa saja yang aku berada di atasnya pada hari ini dan sahabatku. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan humul jamaah, yang satu golongan itu adalah al-jamaah. Apakah salah kalau begitu seorang menyandarkan dirinya dengan sebutan ahlus sunnah wal jamaah? Ada dalilnya tidak? Ini dalilnya. Ahlus sunnah orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Al jamaah karena disebutkan oleh Nabi SAW mereka adalah al jamaah. Tahu artinya al jamaah? Al jamaah kalau secara bahasa kumpulan. Disebut mereka kumpulan karena mereka adalah sawadul a'zam, hitam yang sangat banyak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di hari kiamat, mereka sawadul a'zam. Mereka kumpulan yang sangat banyak, hitam yang sangat banyak. Mereka lah umat Nabi SAW. Ketika dikumpulkan umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi ini, umatnya Nabi ini, umatnya Nabi ini, ternyata umat Nabi SAW adalah umat yang terbanyak yang masuk surga. Al-jamaah, walaupun secara terpisah-pisah, mereka kadang di suatu tempat ada satu orang, mereka juga jamaah. Itu tadi kan secara bahasa. Secara istilah yang diinginkan dalam pembahasan ini al-jamaah, kata Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah apa saja yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Walaupun di Malang ini hanya ada satu orang saja yang dia berada di atas kebenaran, maka dialah al-jamaah. Ya. Ini jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada salahnya menyandarkan diri dengan penamaan tersebut. Apa salahnya ketika kita mengatakan kita adalah Thaifatul Mansurah, golongan yang selamat yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Nabi SAW sendiri mengatakan la tazalu, terus menerus, fi ummati, pada umatku ada orang-orang yang zahirina 'alal haq, menampakkan kebenaran, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka, tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai datang urusan Allah Subhanahu wa taala. La tazalu ta'ifatu min ummati, terus menerus ada pada ya, umatku ini ta'ifah, suatu kelompok mansurun, mereka ditolong. Apa salahnya ketika seorang menyandarkan dirinya ta'ifatul mansurah? Apa salahnya ketika seorang menyandarkan dirinya dengan sebutan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat? Padahal Nabi SAW mengatakan wasataftariku ummati ala 73 firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semuanya dalam neraka. Selamat atau tidak yang 72 ini? Tidak selamat, illa wahidah. Kalau begitu yang satu apa? Najiyah, selamat. Apa salahnya ketika kita menyandarkan diri dengan sebutan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat? Apa salahnya ketika seorang menyandarkan dirinya ana salafi, saya salafi? Padahal Nabi SAW sendiri mengatakan kepada anaknya ketika beliau menjelang wafatnya, beliau mengatakan, ya Fatimah, ittaqillah wasbiri fa inna ni'mal salaf ana laki. Wahai Fatimah, bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jal dan bersabarlah, karena sesungguhnya sebaik-baik as-salaf, Nabi sendiri mengatakan apa? Sebaik-baik as-salaf, pendahulu adalah aku bagi engkau. Siapa salafnya Fatimah kalau begitu? Nabi SAW. Siapa salaf kita kalau begitu? Nabi SAW. Apakah salah ketika kita mengatakan ana salafi? Saya seorang pengikut salaf, pengikut Nabi SAW, para sahabat ya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan kita adalah orang-orang yang mengikuti generasi yang terbaik, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Inilah manhaj salaf yang selalu diidentikan dengan oleh manusia dengan kelompok salafi. Tidak.
Dia tidak memiliki pimpinan kecuali panutan mereka adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah salaf yang selalu diidentikan oleh manusia dengan sebutan apa? Wahabi. Nabi sudah mengatakan, ni'mas salaf ana laki, sebaik-baik salaf adalah aku bagi engkau. Jauh sebelum ratusan tahun sebelum munculnya yang namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kok dikatakan seorang yang mengaku salafi dikatakan wahabi? Ya. Saya jadi ingat cerita beberapa kisah dalam sejarah. Disebutkan dalam sebuah keterangan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya ada seorang yang mengatakan Imam Ahmad pernah melarang untuk bermajelis dengan di majelisnya Imam Al-Bukhari. Ini faham salah atau benar? Benar atau salah ya? Imam Ahmad melarang untuk bermajelis di majelisnya Imam Al-Bukhari. Dari sisi mana salahnya? Imam Ahmad sudah meninggal sebelum adanya Imam Bukhari. Gimana caranya dia melarang Imam Bukhari? Ya. Tayyib. Seperti ucapan juga seorang yang mengatakan Imam Syafi'i itu sebenarnya Wahabi. Ternyata Imam Syafi'i itu Wahabi juga ya. Ini benar atau tidak? Benar atau tidak ikhwah? Dari sisi mana salahnya? Antum gak usah cari sanadnya. Ungkapan-ungkapan begini gak usah cari sanadnya. Dari sisi akal saja. Imam Syafi'i hidup jauh sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Thalathatul Usul menukil ucapan Imam Syafi'i. Berarti siapa yang duluan hidup? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hidup belum ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apakah pantas dikatakan Imam Syafi'i itu Wahabi? Antum sudah bisa paham belum ini? Misalnya nih ya, saya nanti punya cucu. Punya cucu. Saya dibilang saya ini pengikutnya cucu saya nanti. Ini kan gak masuk akal. Belum tentu ada cucu saya masih hidup. Tapi saya disandarkan pengikutnya cucu saya, kan tidak mungkin. Kalau cucu saya, pengikut saya kan wajar, ya kan? Ini Imam Syafi'i dibilang Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab belum lahir, Syekh Syafi'i sudah meninggal. Ya kan? Ini kan namanya yang penting apa? Yang penting bisa menggambarkan kepada manusia sisi jeleknya Wahabi, itu saja. Sampai sebagian membuat hadis-hadis palsu untuk apa? Ya begitu. Kalau sudah ta'assub, taklid dengan suatu kelompok, kadang hadis-hadis pun dibuat palsu. Pernah dengar hadis dari kelompoknya Imam Abu Hanifah. Dia buat hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Satakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris, adharru min iblis. Wa satakunu fi ummati rajulun siraju ummati yuqalu lahu Abu Hanifah. Abu Hanifah siraju ummati. Abu Hanifah siraju ummati." Katanya Nabi SAW bersabda, akan muncul nanti pada umatku seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Idris. Siapa itu? Imam Syafi'i. Dia lebih berbahaya daripada iblis. Dan akan muncul pada umatku nanti seorang yang bernama Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah lentera umatku. Abu Hanifah adalah lentera umatku. Apa kedudukan hadis ini? Tidak usah cari sanadnya. Nabi meninggal belum ada namanya Abu Hanifah. Belum ada namanya Imam Syafi'i. Kok Nabi sebutkan? Ya kan? Ya begitulah orang kalau berdusta. Dan banyak kedustaan-kedustaan. Makanya antum biasa-biasa saja ikhwah. Antum diidentikan dengan apa? Wahabi. Ya. Sedangkan penamaan Wahabi kita tidak kenal. Ya kan?
Di kalangan para ulama tidak dikenal, tidak pernah dikenalkan. Jadi kita ini Wahabi begini, tidak pernah dikenalkan. Mereka hanya mengajarkan sebagian kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, karena beliau mumpuni dalam fan akidah. Ya. Kita pelajari kitab-kitabnya akidah. Itu pun yang kita pelajari kitabnya siapa? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Harusnya kalau dikatakan pengikut beliau bukan Wahabi, tapi apa? Muhammadi, karena Muhammad yang kita ikuti, bukan Wahabinya. Yang namanya Abdul Wahhab kan bapaknya. Menyandarkan sudah salah, salah lagi. Sebagian ulama membantah begini. Kalau kalian mengatakan kami Wahabi, ya anggaplah Wahabi. Tapi Wahabi yang diinginkan adalah Al-Wahhab. Siapa Al-Wahhab? Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Wahhab. Tidak cocok disandarkan Al-Wahabi karena kalimat Abdul Wahhab. Abdul Wahhab, kenapa Wahhabnya saja yang dimasukkan, pengikutnya Wahhab? Harusnya kan pengikutnya Abdul Wahhab. Banyak sekali sisi-sisi kesalahan orang yang menyandarkan atau menuduh-nuduh dengan tudingan apa? Wahabi. Makanya tidak usah terlalu repot, ya. Biarkan saja, ya. Kita tetap santai. Kalau pepatah Arab mengatakan al-kilabu tanbah wal qafilah tamur, ya. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jangan singgah, kemudian digubris, tambah digonggong terus. Ya kan begitu. Nah, maka ini penyandaran-penyandaran yang salah. Penyandaran as-salaf adalah penyandaran yang syar'i, penyandaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kenapa harus bermanhaj salaf? Karena manhaj salaf adalah manhaj yang selamat dari keyakinan-keyakinan yang rusak, selamat dari penyimpangan dan kesesatan, karena dia adalah manhaj yang dibimbing langsung oleh Nabi SAW beserta para sahabat radhiyallahu taala anhum, diikuti oleh para tabi'in dan atba'ut tabi'in serta ulama-ulama setelahnya. Dan juga karena manhaj ini adalah manhaj yang melepaskan dari pertikaian dan perselisihan, manhaj yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, apa saja yang aku berada di atasnya dan sahabat-sahabatku. Demikian pula karena manhaj as-salaf adalah manhaj yang termudah di dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya agama yang diperintahkan kita untuk mengikutinya ini adalah agama yang mudah. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian ada kesulitan, hal yang rumit dalam agama ini. Semuanya mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun wa la yushadda ad-dinu ahadun illa ghalabah." Agama ini mudah dan tidak ada yang memberat-beratkan agama kecuali pasti dia terkalahkan. Saya tanya, mana yang lebih mudah? Al-ittiba atau al-ibtida? Mengikut atau membuat sesuatu yang baru? Mengikut. Manhaj salaf adalah manhaj al-ittiba. Manhaj as-salaf adalah manhaj al-ittiba. Mengikut saja. Mengikut apa yang dicontohkan Nabi, mengikut apa yang diterangkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian, apa yang Allah turunkan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, jangan ikuti selainnya. Qalilan ma tadhakkarun. Sungguh sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Ini perintah untuk ittiba, mengikut saja. Oleh sebab itu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia, beliau memberikan arahan kepada kita, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja, jangan kalian buat yang baru, karena itu sudah mencukupi kalian. Seorang kalau membuat yang baru rumit, itu pun salah, ya. Itu pun salah, ya. Misalnya saya disuruh untuk dari Malang untuk ke Blitar, saya belum pernah ke Blitar.
Jalan yang paling mudah saya tempuh adalah saya ikut kepada sopir, Pak sopir. Itu yang paling mudah, karena sopirnya sudah tahu jalan ke Blitar, ya kan? Itu jalan termudah. Tapi kalau saya disuruh berangkat sendiri, cari jalan baru, ya, tersesat ke hutan, suruh cari sendiri, tebang pohon sendiri, bikin jalan sendiri, sulit atau sulit? Ya sulit. Ya karena tidak ada pilihan mudah. Itu namanya menyulitkan diri. Agama sudah mudah. Untuk apa kita membuat perkara-perkara baru dalam agama? Cara sholat sudah ada, cara berhaji sudah ada, cara berumrah sudah ada. Semua cara sudah diajarkan dalam agama. Cara berzikir juga sudah ada, cara berdoa sudah ada. Kenapa harus membuat perkara baru di dalam agama? Oleh sebab itu siapa yang memilih manhaj as-salaf berarti dia telah mencari kemudahan di dalam agamanya, dan itu yang diajarkan di dalam syariat Islam. Tapi ini tambahan, ya, walaupun banyak hal yang penting di dalam permasalahan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk atau untuk bisa memahami dengan dalam pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan perkara ini. Ala kulli hal, manhaj as-salaf adalah manhaj yang mudah, ya. Sangat salah seorang mengatakan ketika belajar manhaj itu pelajaran yang paling rumit. Salah. Belajar manhaj itu belajar yang paling mudah, ya. Tidak seperti matematika, karena dia cukup ittiba saja, mengikut saja. Tinggal hafal ini hadisnya, ini ayatnya, diketahui, jalankan, selesai. Itulah yang namanya manhaj. Maka dia pelajaran yang paling mudah. Ya, pelajaran yang paling mudah. Maka setiap orang bersemangat untuk mempelajari perkara tersebut. Baik, kita masuk tanya jawab. Apakah pelaku bidah keluar dari Ahlus Sunnah? Pertama, pertanyaan sebelumnya. Apakah pelaku bid'ah keluar dari Islam? Sebagian menjawab tidak. Yang benar jawabannya adalah dirinci. Bid'ah ada dua. Bid'ah mufassaqah, mukaffarah, dan bid'ah mufassaqah. Bid'ah yang mengkafirkan dan bid'ah yang memfasikkan. Pelaku bid'ah yang dia bid'ahnya bid'ah mukaffarah, mengkafirkan, seperti bid'ah tentang dia berkeyakinan Al-Quran itu makhluk, kafir, keluar dari Islam. Ini bid'ah, ya, bid'ah, tetapi sampai mengkafirkan. Ada selain itu bid'ah mufassaqah yang membuat dia fasik, seperti melakukan amalan-amalan bid'ah, ya, dari sholat, puasa, dan seterusnya. Apakah pelaku bid'ah keluar dari Ahlus Sunnah? Pelaku bid'ah jika dia melakukan amalan-amalan bid'ah terus menerus, istimrar, dan dia yakini, ya, perkara tersebut lebih baik, ya, maka dia keluar dari Ahlus Sunnah. Adapun jika dia melakukan perkara bidah tetapi dia memiliki sisi dalil tapi salah di dalam cara pendalilan, dan kadang itu dia mengikuti pendalilan para ulama misalnya, maka tidak bisa dikatakan pelakunya mubtadi, ahlu bidah, dan keluar dari Ahlus Sunnah, tidak. Contoh, kita mengatakan kunut subuh, hadis tentang kunut subuh kan ada hadisnya, itu lemah, tidak ada contohnya dari Nabi, maka amalan tersebut bidah atau tidak? Bidah, ya kan? Amalan tersebut bidah. Tapi sebagian ahlu sunnah dia mengamalkan, ya kan? Karena berdalilkan dengan dalil, menguatkan hadisnya, dan sebagian ulama ada yang mempraktekannya. Dia ahlu sunnah atau bukan? Ahlu sunnah. Walaupun kita anggap amalan tadi amalan bidah, ya, amalan bidah. Nah, maka tidak semua orang yang melakukan bid'ah itu dikatakan langsung keluar dari ahlu sunnah. Dilihat dulu, apakah dia kuat dalam hal bid'ahnya, apakah dia terus menerus istimrar, apakah dia melakukannya bukan karena memiliki dalil yang lain yang terpalingkan atau semisalnya. Dilihat sisi-sisinya. Makanya menganggap seorang keluar dari Ahlus Sunnah itu perkara yang thaqil, sangat berat sekali, lebih berat daripada memindahkan gunung, ya. Tidak seperti orang sekarang, oh itu kelihatan di sini bersama ini, langsung mubtadi, bid'ah, bukan Ahlus Sunnah, ya, terlalu mudah mengeluarkannya.
Apakah yang dimaksud manhaj al-Asy'ariyah dan kenapa manhaj salaf difitnah Wahabi? Manhaj al-Asy'ariyah maksudnya adalah pengikut Abul Hasan al-Asy'ari, ya, memiliki pemahaman-pemahaman yang dianut oleh Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullahu taala. Memiliki kesalahan-kesalahan khususnya dalam perkara asma wa sifat, akidah, dan Imam Abul Hasan al-Asy'ari ini bertaubat di akhir umurnya. Beliau menulis kitab yang paling terakhir beliau tulis adalah Al-Ibanah. Dan ini kitab yang sangat bagus sekali dibaca, dan ini beliau tulis sebagai bentuk rujuknya beliau dari manhaj beliau yang salah. Nah, maka dianjurkan untuk membaca kitab tersebut, dan apa yang dianut oleh pengikut-pengikutnya yang sebelumnya dari kitab-kitab sebelumnya adalah pemahaman yang salah. Adapun manhaj salaf di fitnah Wahabi, yaitu dari ketergelinciran sebagian orang tadi yang memiliki hasad dan seterusnya dari manhaj salaf ini, dianggap manhaj yang ekstrim dan seterusnya. Saya seorang akhwat, saya sedang ta'aruf dengan ikhwan bermanhaj salaf, tapi belakangan ini beliau futur. Bahkan kata temannya beliau tidak sholatnya bolong-bolong. Tapi keluarga setuju, Ustaz. Tapi saya ragu. Alhamdulillah. Ta'aruf ini saya lanjut atau tidak, Ustaz? Barakallahu fiik. Jadikan sarana untuk dakwah. Kalau ikhwah itu sudah cinta, ya, maksudnya sudah pengen nikah sama anti, itu kesempatan anti berdakwah. Sampaikan kepada orang tuanya, saya sebenarnya ragu, malas maju kalau dia tidak memperbaiki cara sholatnya dulu. Subhanallah, dia bisa mengenal dakwah, bisa kembali kepada semangat melalui tangan siapa? Tangan seorang wanita ini, ya. Tangan seorang wanita ini. Asal jangan langsung-langsungan, ya, nanti yang terkecoh dia. Wah, saya kalau gitu rajin-rajin SMS deh setiap waktu sholat. Ya akhi, sudah sholat apa belum? Ya. Ini bahaya. Jam 3 malam sudah bangun, sudah sholat malam atau belum? Yuk kita tahajud yuk, barengan waktunya walaupun tidak barengan orangnya. Nah, ini membawa ke fitnah melalui orang tuanya. Maaf saja saya mungkin saja saya mundur dari urusan ini kalau memang, ya, karena alasannya kalau dia antara hubungan dia antara penciptanya saja dia bolong-bolong, otomatis apalagi dengan makhluk kemungkinan juga bolong-bolong, kan gitu. Baik, maka saran saya dakwahi dia melalui keluarganya. Mengenai hukum berjenggot, ana bekerja di instansi yang melarang saya memanjangkan jenggot, dan di dalamnya banyak terdapat kemungkaran. Sekarang ana dalam proses mengundurkan diri karena agak berat untuk mendakwahi. Bagaimana menurut Ustaz? Mohon bimbingannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang seperti ini dilihat kondisi ikhwah. Asal hukum berjenggot wajib, dia mampu untuk keluar, bertekad untuk keluar dari itu, perkara yang bagus, tekad yang bagus, niat yang bagus, ya. Tetapi jika dia mampu untuk berusaha mencari uzur-uzur, ya, yang syar'i, gimana meminta keringanan dan semisalnya, itu yang dia lakukan, ya. Jika tidak, dia terus untuk berusaha sambil bagaimana dia mencari cara untuk bisa mendapatkan usaha yang lain. Karena Islam itu bukan hanya menyuruh seorang untuk meninggalkan sesuatu saja, tetapi Islam itu mengarahkan seorang kepada hal yang lebih baik. Jadi ketika dia mau mengundurkan diri, harusnya dia cari kerja dulu. Kalau dia sudah dapat kerja, wah ini sudah ada ininya, kemungkinan bisa bagus ini kerjanya, dia baru mengundurkan diri, ya. Karena kalau dia langsung mengundurkan diri, belum dapat pekerjaan, belum ini, banyak pengangguran, mungkin saja mafsadah lebih besar dia dapatkan, ya. Akan menjadi berantakan dengan keluarganya, ya. Permasalahan dengan mertuanya, ya kan? Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Taib, Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya.
Bagaimana cara kita bisa menilai seorang ustadz itu mengikuti manhajnya salafus salih? Lihat apa yang dia sampaikan dan lihat apa yang lihat akhlaknya. Jika akhlaknya dan apa yang dia sampaikan mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka dia berada di atas manhaj salafus salih walaupun kita tidak kenal dia sebelumnya. Dia diketahui belajar dengan ulama as-salaf, kemudian dia berada di atas Al-Quran dan Sunnah ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat, dia berada di atas manhaj salafus salih. Dia sampaikan apa? Al-Quran atau Sunnah? Al-Quran, Sunnah, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian dia tidak mengkultuskan seseorang, tidak mencetuskan seseorang, tidak membawa mengeret seseorang kepada kelompoknya, kepada hizbnya, kepada pimpinannya. Itulah manhaj salaf ya. Tapi kalau dikit-dikit belum apa-apa nyoblos ini ya. Terus terang saya sebenarnya tidak ini, cuma kalau pribadi saya partai ini lebih bagus ya podo wae kan. Saya tidak paksa antum berpartai, cuma kalau mau tanya tentang partai saya ini yaitu secara tersirat ya, sama aja, mengajak kepada kelompok, mengajak kepada ini, maka dipertanyakan manhajnya. Secara penampilan sesuai sunnah, yaitu berjenggot dan tidak isbal, ya banyak ya. Kelompok-kelompok juga begitu. Penampilan bukan ukuran, tetapi penampilan bisa dijadikan sesuatu yang untuk menilai ya. Misalnya ucapannya sesuai Al-Quran dan Sunnah, ternyata dia apa? Ucapannya sesuai, tapi perbuatannya cukur jenggot, isbal dan seterusnya, ya sama aja kan. Maka dia adalah bagian untuk menilai, tapi bukan sebagai patokan utama. Baik. Apakah boleh kita mengambil ilmu dari guru yang bukan manhaj salaf? Boleh, tapi jangan dipotong rekamannya. Mengambil ilmu dari siapapun boleh, yang tidak boleh adalah menuntut ilmu. Bedakan ya. Abu Hurairah ngambil ilmu tentang ayat kursi dari mana? Dari syaitan. Karena tahu itu ilmu, diambil ilmunya. Mengambil itu berbeda dengan menuntut. Apakah Abu Hurairah setelah itu, wah bagus syaitan ngajari saya ayat kursi, kalau begitu saya cari syaitan, majelisnya syaitan, saya belajar sama syaitan? Enggak kan? Enggak boleh. Enggak boleh menuntut ilmu kecuali kepada seorang yang jelas manhajnya. Berkata Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, "Inna hadzal ilm dinun." Sesungguhnya agama ini adalah ilmu. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka kalian lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Dari mana kalian mengambil agama kalian? Dulu kata Muhammad bin Sirin, manusia kami mengambil semua dari manusia. Siapapun yang datang bawa hadis, itu hadisnya. Ketika muncul fitnah, ada fitnah qadariyah, ada fitnah murji'ah, ada fitnah ini khawarij, ada fitnah ini, maka kami katakan sammu lana rijalakum. Sebutkan kepada kami rijal kalian, sanad-sanadnya. Kamu diambil dari mana? Ini dari mana? Ini dari mana? Itu sanad hadis namanya. Ya. Fa in kana min ahli sunnah, kalau dia dari ahli sunnah, akhadna, kami ambil. Wa in kana min ahli bidah, kalau itu dari ahli bidah, tarakna, kami tinggalkan. Ya, harus dilihat. Harus dilihat. Beliau juga berkata, Abdullah bin Mubarak berkata, al-isnadu minad din. Isnad, sanad itu dari agama. Sanad itu orang perawi-rawi hadis. Ini riwayatnya dari mana, supaya ditahu siapa yang menyampaikan. Seandainya walaulal isnad, seandainya bukan karena isnad sanad hadis, laqala man syaa ma syaa. Maka orang yang mau berucap, dia berucap seenaknya. Nabi bersabda begini, Nabi bersabda begini, Nabi bersabda begini. Maka harus dilihat siapa orangnya.
Seorang yang mau belajar menuntut ilmu, bermajelis ilmu harus lihat siapa yang menyampaikannya. Ya. Jangan sampai orang yang tidak jelas manhajnya, bobrok, berpemikiran murjiah, berpemikiran khawarij, berpemikiran qadariyah, berpemikiran jabariyah, berpemikiran Al-Quran itu makhluk, dijauhi. Nah, Allahul musta'an. Di sini ada sebagian anak sebagai anak. Bagaimana cara menyadarkan kedua orang tua agar bermanhaj salaf? Sedikit demi sedikit. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sedikit demi sedikit mendakwahi pamannya. Ujung-ujungnya pamannya terima tidak? Tidak. Ya. Jangan pernah berputus semangat. Sedikit demi sedikit, banyak cara. Yang paling bagus mendakwahi keluarga, apakah bapak, apa keluarga atau istri dan seterusnya, itu dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan. Kita bermanhaj salaf, tapi kalau perbuatannya tidak pernah bantu orang tua, tidak pernah senyum sama orang tua, jangan harap dakwah kita diterima. Ya. Tapi berbuat baik kepada orang tua. Kita nganjurkan orang tua untuk agar celananya tidak isbal, nggak usah terburu-buru. Nanti kalau punya duit belikan aja, dipakai itu, yakin saya. Nggak usah terlalu tergesa-gesa mendakwahi orang tua, ibu kita untuk memakai jilbab. Nanti tunggu gajian saja belikan dia jilbab, insya Allah dipakai, bangga itu. Wah, ini hadiah dari anak saya ini. Kalau tidak dipakai, dakwahi, jangan dikenalkan dengan itu wajib ini, nggak paham orang tua. Bu, saya ceramahi dulu bu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, nggak akan diterima antum. Tapi coba dengan cara yang indah, yang yang penuh dengan kebahagiaan, canda. Wah, ibu ini katanya senang kalau dapat hadiah dari anaknya. Saya hadiahi jilbab kok nggak pernah dipakai bu. Nggak seneng ya bu hadiah dari saya ya kan? Itu kan namanya sindiran-sindiran yang masya Allah. Ya. Nah. Ibu ana menyuruh ana untuk memendekkan jenggot. Apa yang harus ana lakukan? Sama seperti tadi, dengan cara yang baik. Ya. Misalnya dengan cara-cara, ya kalau orang tua itu umumnya mereka ndak mau dengar, ndak kenal yang namanya dalil apa ya. Ya. Sampaikan kepada mereka hal-hal yang masuk akal. Bu, kalau ke Arab itu lain loh bu, anunya mereka, pandangannya mereka dengan kita itu misalnya. Orang Arab itu bu, kalau kata ustadz saya ya, itu kalau nggak berjenggot itu kayak perempuan katanya. Nah, ya memang ya nggak bohong saya. Antum kalau jenggotnya kayak model-model Indonesia nggak laku-laku. Ya. Orang Arab itu suka yang brewok. Ya. Apalagi nggak berjenggot. Ya. Dikatain apa? Akhwat. Malu. Ya yang begitu-begitulah. Ini contoh-contoh aja. Sambil ngobrol, sambil ini dipalingkan ke yang lain. Ya. Sampai walaupun antum sudah dibawakan gunting, insya Allah masih bisa menghindar. Nih pokoknya kamu harus potong jenggot, nih guntingnya. Wah guntingnya kok tajam betul ya. Arahkan saja ke yang lain, insya Allah bisa. Insya Allah bisa, masa nggak bisa? Antum hidup berapa tahun sama ibu antum, masa masih nggak ngerti? Ya. Ana mau tanya, apakah kita boleh mengambil ilmu dari seorang yang mengaku salafi tapi berbeda pendapat soal video dan foto yang secara mutlak mengharamkan? Ya, masalah video, masalah foto, ini masalah khilafiyah ikhwah. Bukan masalah manhaj. Ya, kalau mereka memasukkan dalam masalah manhaj berarti mereka ekstrim dalam masalah itu. Ya. Bukan masalah manhaj. Ya. Dari zaman dulu, Imam Al-Albani rahimahullah taala membolehkan atau tidak? Mengharamkan mutlak. Ya. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala membolehkan? Membolehkan. Beliau tidak hukum itu gambar.
Tapi jangan salah menyampaikan. Oh, Syekh Utsaimin tidak mengharamkan gambar. Salah. Ya. Masalah gambar haram itu maklum di kalangan para ulama. Cuma foto itu bagian gambar atau bukan? Masuk dalam hukum gambar atau bukan? Harus pandai cara menyampaikan ya. Oh, Syekh Utsaimin membolehkan gambar. Enggak. Haram gambar. Cuma video itu masuk dalam hukum gambar atau tidak? Sebagian tidak masukkan. Seperti video itu hanya naqlul hayy, ya, naqlul hayy, memindahkan sesuatu yang sama-sama hidup bisa bergerak, tayangan langsung, ya kan? Bukan seperti gambar. Ya, gambar itu tidak bisa, ya, tidak nampak seperti hal yang nyata seperti itu, ya. Nah, dan dia bukan permasalahan manhaj sama sekali. Ini terlalu panjang nih, bikin surat aja nih. Bagaimana cara melepaskan belenggu-belenggu hizbiyah yang dialami karena selalu dikader dan ditarik ke hizb tersebut dan kadang selalu diajak diskusi sedang ilmu dan tayyib. Ingat ikhwah, tidak ada yang merasa aman dari sifat hizbiyah. Walaupun kita selalu mengatakan mereka hizbi, mereka hizbi, mereka hizbi, belum tentu kita terlepas dari sifatnya. Apa sifat hizbiyah? Kita semua bermanhaj salaf, tetapi mungkin sifat hizbiyah itu menempel pada diri kita. Karena hizb itu sifatnya adalah kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dengan apa yang ada pada mereka, mereka berbangga-bangga. Itu sifatnya hizbiyah. Hizbiyah itu selalu mengandalkan mereka merasa benar sendiri. Mereka merasa kelompoknya yang paling ini, kelompok pimpinannya yang paling ini, ya. Terus kita salafi. Ternyata hanya ustadz kita yang benar. Apa bedanya? Pengakuan aja yang membedakan. Mereka hizbi, kita bukan hizbi. Podo ae. Kalau ngaku-ngaku cuma ustadz kita yang, iya kan? Hati-hati ya ikhwah. Kadang seorang dia sangat berlepas diri dari hizbiyah, tapi dia terselimuti dengan sifat-sifat hizbiyah. Ya. Taib. Lepaskan sifat taklid, ya. Taklid buta dengan guru, dengan ustadz, dengan ulama tertentu, ya. Dari kelompok tertentu, ya. Fanatik dan seterusnya. Ini cara melepaskan belenggu-belenggu hizbiyah. 6. Apa hukum qaza? Hukum qaza itu haram. Nah, Rasulullah SAW anil qaza. Nabi SAW melarang dari qaza. Cuma perlu diketahui qaza definisinya. Kadang seorang tahu larangan tapi tidak tahu definisi sesuatu. Makanya dia salah kaprah dalam menerapkan. Qaza itu adalah memotong sebagian dan meninggalkan sebagian. Jadi ketika dia memotong semuanya tidak rata, itu bukan qaza. Masa harus rata semua? Kalau di sini 5 cm berarti di sini 5 cm juga. Ya. Tidak harus rata dan itu bukan qaza. Seorang menipiskan bagian pinggirnya kemudian di bagian atasnya tetap panjang, itu bukan qaza. Ya kan? Itu kan merapikan, mengatur rambut. Qaza itu artinya memotong sebagian, meninggalkan sebagian. Dia potong, dia gundul sampingnya. Dia tidak cukur di atasnya. Itu qaza namanya. Difahami? Taib. Dan insyaallah bisa kok ditinggalkan yang perkara seperti ini. Tentang kelompok jangan di majelis umum. Saya belum tahu tentang Malang. Siapa tahu saya bahas nanti langsung ditangkap di sana. Bagaimana tentang syubhat orang-orang yang menuduh Wahabi dengan berlandaskan hadis tentang nanti akan keluar tanduk-tanduk syaitan dari Najd yang katanya hadis sahih.
Ya hadisnya sahih. Tetapi disandarkan itu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukan hanya sekedar kedustaan, bahkan pemalingan fakta. Yang benar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala diakui ulama sebagai mujaddid. Dia cocoknya dimasukkan dalam hadis. Naam, akan datang pada umatku fi kulli ra'si mi'ata sanah. Mi'ati sanah. Akan muncul pada umatku pada setiap 100 tahun. Mayyujaddidu dinahu, orang yang memperbaharui agamanya. Dan para ulama ternyata memasukkan di zamannya Imam Syafi'i sebagai mujaddid. Dan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau adalah mujaddid. Orang yang memperbaharui agama dalam artian bukan membuat agama baru, tetapi memunculkan sunnah-sunnah yang telah mati. Ya, karena keseriusan beliau dalam membela sunnah. Apa bedanya manhaj dengan madhab? Madhab dan manhaj itu sebenarnya sama saja dari sisi bahasa, tariqah, jalan dalam beragama. Cuma biasanya kalimat madhab itu identik dengan permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Ya, ini madhabnya dalam masalah fikih, madhab Syafi'i, ini madhabnya Hanbali, ini madhabnya Hanafi, dan seterusnya ya, identik dengan itu. Tapi kadang madhab digunakan juga, sebagaimana ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan fa inna madhab salaf, karena madhab salaf disebutkan pakai kata apa? Madhab, pakai kata madhab, jalan as-salaf maksudnya. Nah, jadi dia jalan. Boleh tidak kita bermadhab? Madhab Syafi'i misalnya, para ulama bermadhab. Syekhul Utsaimin madhabnya apa? Hanbali, ya. Tapi tidak pernah nampak, antum banyak tidak tahu, ya kan? Karena bukan itu yang mereka nampakkan. Maksudnya bermadhab itu mereka kadang memfokuskan belajar di awal-awalnya supaya tidak, kalau belajar langsung ke semua manhaj kan bingung nanti. Ya. Jadi fokus ke buku-bukunya Imam Syafi'i, contohnya buku-bukunya Imam Ahmad. Nah, makanya kita kalau mau bahas kitab-kitab di Indonesia ini, saya sarankan bahas kitab-kitabnya Imam Syafi'i, karena orang Indonesia kebanyakan bermadhab Syafi'i. Dalam sisi akidah ternyata orang yang mengaku bermadhab Syafi'i di Indonesia banyak menyelisihi keyakinan Imam Syafi'i. Naam. Taib. Bagaimana jika ada ustadz yang menisbatkan dirinya salafi tapi belum memiliki prinsip toleransi kebablasan? Ya, salafi kebablasan yang bergaul dengan ulama-ulama bukan salaf, ya. Beliau sekarang prinsip bahwa agama Islam terbagi 73, yang 70 golongan masuk neraka adalah program cuci otak di ST. Ya, ini usaha untuk menggabungkan antara al-haq dan kebatilan. Bagaimana mungkin mau digabungkan? Ya. Memang yang 72 itu para ulama menyebutkan muslim atau bukan muslim? Muslim. Tapi apakah setiap muslim? Sudah dijelaskan Nabi, kulluha finnar, semuanya dalam neraka. Ya. Apakah diikuti? Ya. Diikuti? Dihindari, ikhwah. Kulluha finnar, semua dalam neraka illa wahidah, tempuh jalan yang selamat. Tempuh jalan yang selamat. 6. Adapun menggabungkan antara kelompok-kelompok yang jelas-jelas mereka adalah kelompok-kelompok menyimpang, maka ini adalah kesesatan di atas kesesatan. Bagaimana menggabungkan cara kita dalam beragama dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, dengan kelompok yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman pimpinannya. Ada yang mengikuti Al-Quran saja, tidak mengikuti Sunnah. Ada yang mengikuti sebagian saja, tidak mengikuti semuanya. Mau digabungkan semuanya. Padahal mereka semua kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok terhadap apa yang ada pada kelompoknya itu berbangga-bangga. Tidak ada
orang yang seperti ini kecuali memiliki satu dalil yang persis dalil tersebut. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya mereka menginginkan kebaikan. Wa kam min muridil lil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Satu dalilnya, mau persatuan. Iya enggak? Ya. Sampai kapan kita berpecah? Ya. Kita ini satu, sama-sama muslim. Ya. Sama-sama kitab kita Al-Quran, sama-sama pedoman kita hadis Nabi SAW. Kenapa kita harus berselisih? Bersatu. Ya. Dalilnya persatuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bagaimana cara bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Tali agama Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Di antara sunnah Nabi SAW adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang kalian dengan sunnahku, cukup dengan sunnah Nabi, dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Khulafa ar-rasyidin setelah Nabi SAW. Para sahabat juga radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tamassaku biha, pegang dia. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Bagaimana kita mau bersatu dengan orang yang mereka tidak mengambil pendapat para sahabat? Mereka tidak berjalan di atas jalan para sahabat. Mereka jauh dari pemikiran para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Itu namanya persatuan yang semu. Tidak mungkin akan bersatu. Kalau orang Makassar bilang gayanya ji, ya. Orang Jawa bilang gaya tok. Ya. Taib. Bagaimana menurut Ustaz tentang seorang yang biasa-biasa saja atau tidak mengikuti manhaj salaf dapat meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, padahal meninggal dalam keadaan husnul khatimah tidak bisa didustakan. Masalah meninggalnya seseorang dia husnul khatimah dan su'ul khatimah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ini bukan urusan kita. Urusan kita hanya menyebutkan asbab, sebab-sebab yang bisa menjadikan seorang husnul khatimah. Ya, kita tidak mengetahui seorang yang tidak berada di atas manhaj salaf, bahkan seorang yang kafir sekalipun, ternyata dia hendak meninggal. Ya, hendak meninggal. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahuinya. Kemudian Allah menerima taubatnya dan dia husnul khatimah dengan cara yang baik. Apakah dia pernah kenal manhaj salaf sebelumnya? Tidak pernah kan? Tidak pernah. Dia baru bertaubat ketika dia hendak meninggal. Ya, makanya seorang tidak bisa menghukumi seseorang dari sisi dia husnul khatimah, su'ul khatimah, ya, kecuali dia hanya bisa menghukumi dari sisi yang nampak saja, menjadikan pelajaran. Lihat itu orang yang tidak mau mengikuti manhaj salaf, lihat cara meninggalnya. Ya, lihat Mirza Ghulam Ahmad misalnya, bagaimana para ulama menjadikan contoh orang yang mati dalam keadaan jelek, ya kan? Dijadikan contoh. Ya. Adapun orang yang tidak diketahui dia biasa-biasa, misalnya orang awam, dia meninggalnya baik atau tidak, jangan mentang-mentang kita dia tidak pernah kenal manhaj salaf berarti su'ul khatimah. Tidak boleh begitu. Kita tidak tahu akhir kehidupan seorang. Ya, tidak mengetahui akhir kehidupan seorang. Naam, wallahu taala alam. Tapi saya kira cukup ikhwah, apa yang benar datangnya dari Allah Jalla wa ala dan apa yang salah itu dari kekurangan diri kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita semua, dan tidak lupa kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengokohkan kita di atas manhaj yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan dan menguatkan langkah-langkah kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يقرأ القرآن يحفظ القرآن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن لسان حاله يا رب أشهدك يا